Halo Sobat BMKG, kembali lagi sama kita teman-teman magang BMKG untuk ngebahas tentang perubahan iklim. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang bukti nyata perubahan iklim itu sendiri. Namun, sebelum itu, aku mau ngajak kalian untuk ngerasain keadaan di sekitar kita. Pertama, kalian ngerasa gak sih kalau bumi kita tuh semakin panas, cuaca dan juga musim menjadi tidak teratur? Terus, kalian juga ngerasa gak sih kalau banjirop di pesisir makin sering terjadi dan terjadi juga bencana-bencana lainnya? Tenang aja, kalian gak sendirian kok, banyak orang juga yang merasakan hal tersebut. Bahkan peneliti-peneliti BMKG juga meneliti hal tersebut dan membuktikan bahwa memang hal tersebut adalah dampak dari perubahan iklim itu sendiri karena suhu yang meningkat. Terus, bagaimana ya keadaan Indonesia saat ini terkait dengan perubahan iklim? Apakah semakin buruk atau semakin baik? Nah, ini dia fakta nyata perubahan iklim di Indonesia berdasarkan Live Eureka Bumi Akhir Zaman by Detik.com dan BMKG. Yang pertama, suhu Indonesia meningkat. Pada tahun 2020, suhu bumi meningkat lebih panas hingga 1,2 derajat Celcius dibandingkan 100 tahun yang lalu. Bahkan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, peningkatan suhu ini mencapai 0,40 derajat Celcius sampai 0,47 derajat Celcius per dekade. Bayangin nih, beberapa dekade kemudian bumi semakin panas dan bagaimana nih keadaan Indonesia? Wah, pasti bahaya banget kan? Terus ada apa lagi sih? Yang kedua, bencana hidrometeorologi. Semakin sering fenomena iklim ekstrim atau kita sebut sebagai bencana hidrometeorologi. Nah, buktinya itu pada tahun 2015 sampai 2016 terjadi kebakaran hutan dan lahan juga menyebabkan peningkatan suhu tertinggi di Indonesia. Peningkatan 1 derajat Celcius udara permukaan mengakibatkan daya tangkap uap air atmosfer meningkat 7% sampai 14% yang berakibat awan semakin menghasilkan hujan yang semakin ekstrim. Mungkin disertai dengan petir dan juga angin kencang. Nah, itu dia salah satu bahaya dari bencana hidrometeorologi itu sendiri. Nah, selanjutnya ada apa lagi sih? Nih dia yang ketiga, salju yang tidak lagi abadi atau kita sebut dengan penyusutan gunung es di Gunung Jaya Wijaya, Papua. Nah, peneliti cuaca dan iklim BMKG Bapak Siswanto MSc mengatakan jika prediksi BMKG pada tahun 2030, jika lapisan es abadi Gunung Jaya Wijaya akan berkurang bahkan habis. Penelitian ini mengatakan pada tahun 2010, ketebalan salju 31,5 meter. Setelah diukur kembali pada tahun 2010 sampai 2016, penyusutan itu berkurang 1 meter setiap tahunnya. Bahkan puncaknya nih di tahun 2016 berkurang 5,7 meter. Wah, sedih banget ya. Pasti suhu kita semakin tinggi banget nih. Makanya sampai menyusut seperti itu. Selanjutnya ada apa lagi sih? Yang keempat ada bencana El Nino atau kekeringan. Pada tahun 2016 terjadi El Nino atau kekeringan karena peningkatan suhu secara global. Tahun 2016 ini adalah ranking tahun paling tinggi peningkatan suhunya. Bahkan anomali cuaca meningkat mencapai 1,2 derajat Celcius. Yang terakhir, peningkatan gas rumah kaca atau GRK. Gas rumah kaca yang terdiri dari karbon dioksida atau CO2, metana, dan juga nitrodioksida pada tahun 2021, konsentrasi CO2 itu sendiri secara global mencapai 411 ppm. Nah, semakin menumpuk gas rumah kaca ini di lapisan bumi atau stratosfer, membuat emisi panas yang dikeluarkan bumi memantul kembali ke permukaan bumi. Nah, hal tersebut membuat bumi semakin panas dan menyebabkan dampak-dampak yang signifikan tentang suhu yang meningkat. Ini dia adalah dampak terakhir atau bukti terakhir tentang perubahan iklim di Indonesia yang benar-benar nyata. So, itu dia adalah beberapa bukti nyata terkait dengan kenyataan perubahan iklim di Indonesia. Semoga dapat menjadi pembelajaran dan membuat kita semakin menyayangi bumi. Thank you for watching dan happy learning Sobat Iklim.